Selamat malam. Keberadaan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Jokowi yang mulai turun untuk mengkampanyekan Ganjar mencuri perhatian. Tidak hanya ikut aktivitas Ganjar dalam 2 hari terakhir, Wali Kota Solo itu juga mengenakan kemeja garis hitam putih yang merupakan seragam kampanye Ganjar Pranowo. Kepada saya saat di Bogor, Gibran mengakui ada irisan pemilih dirinya dengan pemilih Ganjar yang sama. Sementara Ganjar mengapresiasi Gibran yang menurutnya punya komitmen bersama. Tancap gas Gibran untuk menangkan Ganjar, itulah topik utama kami untuk malam ini. Saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Ganjar Pranowo, calon presiden 2024, melakukan safari politik didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Kedua tokoh nasional ini belusukan ke Pasar Citerep Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Ayam goreng. Ganjar dan Gibran bertemu dengan puluhan pedagang, bahkan menyempatkan waktu untuk meminum kopi di pasar. Interaksi dengan pedagang cukup intens dilakukan oleh Ganjar untuk menyerap aspirasi, terutama terkait fasilitas dan menjaga stabilitas harga. Selain itu, Ganjar dan Gibran juga bertemu sejumlah artis dan konten kreator. Dalam diskusi yang dilakukan, dibutuhkan berbagai terobosan baru untuk mendukung kinerja dari konten kreator yang ada di Indonesia, hingga ada usulan untuk berdirinya lembaga tersendiri untuk mewadahi para konten kreator. Apa saja yang dibahas oleh Gibran dan Ganjar dalam pertemuan Sabtu silam? Dan bagaimana pentingnya mewadahi para konten kreator serta mendengarkan aspirasi para warga? Kan banyak yang bilang agenda Mas Gibran sekarang juga bagian dari ikut mengkampanyekan Mas Ganjar. Gimana Mas Gibran? Ya, saya ngikuti arahan. Arahan untuk mengkampanyekan Mas Ganjar. Bagaimana Mas? Enggak, ini belum masuk masa kampanye. Ini belum masuk. Mas Gibran melihat antusiasme masyarakat relawan segininya ketika ikut menyambut Mas Gibran dan juga Mas Ganjar. Ada yang ingin ditanggapin nggak Mas? Ya, lumayan antusias warga. Lumayan antusias warga. Kita start lari sampai tadi di pasar, sampai nyampe di saung ini. Lumayan. Apa pentingnya sih Mas ketika perlu untuk ikut mengunjungi pasar, melihat langsung masyarakat? Itu kan Mas Gibran lakukan juga di Solo kan? Iya. Ya intinya kalau tadi saya lihat Pak Ganjar waktunya terbatas sangat intens tadi untuk menanyakan harga-harga, misalnya harga ayam, harga komoditas. Ada beberapa harga yang tinggi juga. Setelah ini belum tahu lagi Mas mau kemana? Untuk sama Mas Ganjar belum tahu lagi mau akan. Saya mengikuti arahan saja. Arahan dari partai pastinya ya. Siap. Tadi Mas Gibran banyak sharing juga soal perkembangan di Kota Solo ya Mas. Gimana sih Mas? Ya, keluhan-keluhan dari misalnya Bang Yanglek tadi kan sebenarnya sudah kita tangkap ya. Misalnya kan kita punya revitalisasi Lokananta sebagai studio rekaman pertama. Untuk IT kita juga punya Solo Technopark. Untuk budaya kita punya Balai Kambang. Sebenarnya udah banyak. tentang show di kadang-kadang nggak Wah ini ada warga Solo juga nih Mas. Sebenarnya udah banyak. Mas Koko mungkin bisa dengan mikrofon menjawab sebelah kanan. keluhan. Silakan langsung aja, nanti akan langsung ditanggapi Jadi sebetulnya yang bisa dilakukan di level nasional pun di daerah juga sudah dimulai di Solo ya Mas? Siap. Jadi bicara musik, bicara dari Sabang nanti sampai untuk Merauke, apa? bicara Untuk kontennya siapa yang mengisi, siapa yang memberikan training, ya kita serahkanlah ke teman-teman musisi. Tapi memang penting ya Mas ya memberikan perhatian kepada kalangan kreator di zaman sekarang seberapa penting menurut Mas Gibran? Kalau saya kalau di Solo wajib, karena sekali lagi Solo itu nggak punya pertanian, nggak punya perikanan, nggak punya tambang, nggak punya apa-apa. Jadi SDM-nya yang kita kejar. Dan banyak diskusi juga dengan Mas Ganjar soal itu tadi. Pasti semuanya sesuai arahan beliau, sesuai izin beliau. Silakan Mas lanjut. Ini udah. Lanjut lagi sih. Banyak banget nih Mas Gibran.
Oke, Mas, ini ternyata pendukungnya Pak Ganjar juga banyak yang ngefans sama Mas Gibran. Ya irisannya sama lah. Irisannya sama artinya, berarti pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi, pemilihnya Pak Ganjar, yakin ya? Ya. Kalian konten tidak sekarang ngapain sih main gitu terus belajar itu dianggap tidak belajar. Lalu tiba-tiba orang tuanya lupa bahwa anak ini memang talentanya di situ, tapi dia nggak ngerti. Maka apa yang terjadi pada si anak ini, dia terintimidasi oleh semua konsep yang sifatnya konvensional. Jadi kalau mau hidup gitu ya orang yang profesinya jadi apa sih nanti ujung-ujungnya katanya PNS, jadi ke PNS pada waktunya katanya gitu. Sambil berdiskusi sebentar, Pak. Kasih ruang, Pak Ganjar ya. Ya, Pak. Ini sudah bertemu dengan komunitas pedagang pasar, juga para kreator. Apa aspirasi yang Bapak tangkap sepanjang hari ini, Pak? Kalau pedagang pasar tadi sudah saya sampaikan di sana tadi soal biasa fasilitas dan stabilisasi harga karena beberapa komunitas meningkat. Contohnya tadi ayam ya. Tapi bawang merah turun karena sebenarnya lagi bagus. Itu saya kira aspirasi yang ada di pasar. Yang amazing hari ini kita bertemu dengan para artis sehingga mereka menyampaikan banyak keluhan yang selama ini belum pernah mendapatkan hasil yang gemilang. Umpama royalty, umpama creative hub, umpama sistem yang bisa mendorong artis-artis baru tampil, atau mereka yang sudah juara dunia, mereka ingin continue, kemudian mereka bisa terus berkreasi dan stabil dalam kualitas tinggi, bahkan bisa kita ekspor, penyanyi hebat, lagunya hebat. Nah, beberapa terobosan kemudian butuh affirmative action dari pemerintah. Dan ini menarik. Bahkan bukan tidak mungkin mereka dijadikan diplomat Indonesia dari sisi seni. Sehingga ketika mereka tampil dalam seni, dalam tari, dalam musik, film, mereka selalu membawa nama Indonesia. Nah, ini menurut saya penting karena beberapa diantaranya kan ada loh Pak di negara lain itu bahwa dia artis tapi dia bisa mendapatkan paspor diplomat, paspor biru. Wah, ini keren. Ya. Dan Pak Ganjar juga beberapa tadi mencontohkan apa yang terjadi di Jawa Tengah sebetulnya, Pak ya? Ya, tapi skopnya kecil, maka sebenarnya agak klop sih dengan mereka, tidak terlalu sulit untuk mengembangkan. Ya, tapi usulan mereka adalah lembaganya gitu ya, seperti Bikraf itu. Bikraf penting untuk kita hidupkan. Pak, sedikit Pak soal politik. Tadi Mas Gibran mengatakan kepada saya, pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi itu sama dengan pemilihnya Pak Ganjar. Apa yang Mas Ganjar mau sampaikan soal pemilih yang hari ini, relawan yang hari ini berkumpul terus? Ya, kalau pertama konsistensi itu penting karena pasti yang dulu berkumpul punya pikiran yang sama, punya visi yang sama, punya misi dan program yang sama, maka kita mesti berada pada barisan yang sama. Tapi itu tidak cukup. Mesti ada menyampaikan kepada kelompok-kelompok yang belum sebisa sama kita untuk kita ajak. Dan beberapa di Sulit tidak, Pak? Sulit tidak itu? Semuanya butuh effort, butuh keseriusan, dan butuh menggunakan data yang benar. Sehingga kalau basis datanya benar, maka yang kedua adalah caranya yang benar. Setelah kita melihat waktu, maka strategi dan taktiknya juga harus benar. Dan itu kemarin yang diomongkan pada saat pelatihan. Nah banyak yang berpandangan Mas Ganjar ketika Mas Gibran akhirnya juga turun untuk berkampanye bersama dengan Mas Ganjar bisa memberikan efek elektoral, elektabilitas terutama untuk menjangkau Gen Z dan juga milenial. Mas Ganjar meyakini hal yang sama tidak? Ya, saya kira saya berterima kasih ya Mas Gibran mau terlibat. Saya kira ini bagian dari komitmen beliau yang bagus dan itu akan berpengaruh. Karena Mas Gibran itu representasi seorang kepala daerah, anak muda yang akhirnya harus memimpin kota dengan seluruh daya potensi kreatifnya yang dan sukses ya Pak. Sampai hari ini so far so good, bagus gitu. Jadi artinya pasti itu akan bisa menginspirasi sehingga yang lain, kalian, kamu juga bisa. Akan ada banyak berarti daerah-daerah yang akan bersama dengan Mas Gibran untuk
jalan bersama. Ya, beliau sampaikan dia. Oke, Cukup ya. baik. Mas, makasih ya Mas Ganjar ya untuk Ainus. Cukup ya. Safari politik antara Ganjar dan Gibran akan terus dilakukan, dan Gibran sendiri sudah siap menjalankan tugas sebagai juru kampanye untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Masih dalam momen yang sama, Gibran Rakabuming Raka saat ditanya juga oleh awak media tentang kedekatannya dengan para calon baca pres, maksud saya, ia menegaskan baca pres yang paling dekat dengannya adalah sosok Ganjar Pranowo. Secara pribadi berarti dukung Pak Ganjar, Pak? Datang dan tidak diajak juga Mas. Mas, kalau Dukung Mas Ganjar. pribadi Mas, Baik, beliau baik, banyak memberikan masukan-masukan, evaluasi ke saya. Tadi apa yang disampaikan Opung sedikit mungkin Mas? Dapat oleh-oleh buku juga. Mas Gibran mendukung Mas Ganjar Prabowo, gimana Mas ini Mas? Dekat juga dengan Pak Prabowo ini nanti tetap dilakukan dengan Pak Prabowo dekat juga. Mas Gibran kan dekat begitu dengan Pak Prabowo. Saya dekat dengan semua, Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat ya sama Pak Ganjar. Tidak hanya di Bogor, Jawa Barat, Gibran Rakabuming Raka juga kembali mendampingi baca pres Ganjar Pranowo pada acara Jalan Sehat yang digelar DPC PD Perjuangan Solo pada Minggu pagi. Dalam acara itu Gibran mengenakan baju motif garis hitam putih khas tim pemenangan Ganjar. Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atiko mengikuti jalan sehat yang digelar DPC PDI Perjuangan Solo di Jebres Minggu pagi. Jalan sehat ini sekaligus menunjukkan kekuatan partai, relawan, dan pendukung dari caleg Solo dan juga Capres Ganjar Pranowo. Capres yang didukung Partai Perindo ini membuka jalan sehat yang diikuti ribuan warga. Acara yang diinisiasi oleh mantan Wali Kota Solo FX Rudiatmo ini juga dihadiri oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua LKPP Hendrar Prihadi. Sementara Gibran hadir dengan mengenakan baju motif garis hitam putih yang merupakan baju kampanye dari Capres Ganjar Pranowo. Antusiasme masyarakat dalam jalan sehat ini menunjukkan mesin partai, kaderisasi, serta dukungan dari relawan dan masyarakat bergotong royong menyatukan kekuatan. Cara bergerak yang paling efektif. Jadi kalau kita melihat kekuatan partai, ada kawan-kawan caleg, hari ini menggerakkan satu caleg 1.000, ternyata kekuatannya bisa konkret, real, bisa diukur. Dan kalau kemudian digabung dengan relawan, saya tidak membayangkan lagi ya. Sehingga ini menjadi cara untuk kita mengkalkulasi, menguji apakah kemudian seluruh kekuatan yang ada itu siap untuk digerakkan. Kegiatan Jalan Sehat bersama ini diyakini menyehatkan jiwa dan raga para simpatisan, sebab ke depan akan berjuang bersama untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ya, sejauh mana magnet politik dari putra Presiden Jokowi tersebut untuk bisa memenangkan bakal calon presiden di pemilu 2024? Saya akan membahasnya usai jeda bersama dengan sejumlah narasumber. Tetap bersama kami di Talk Politics. Ya, setidaknya ada dua bakal calon presiden yang saat ini mengusung keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka dari itu, kemana arah suara Pak Jokowi sangat dipertimbangkan dan diperebutkan, bahkan sampai ke putra-putrinya. Ketika kemudian PD Perjuangan menugaskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo, ini cukup mencuri perhatian. Bagaimana kemudian ini bisa
memberikan dampak elektoral terhadap kemenangan Ganjar Pranowo, dan bagaimana pula kemudian kubu keberlanjutan yang lain, kubunya Pak Prabowo Subianto ini menyikapi strategi yang sudah dipasang oleh Ganjar Pranowo untuk menjadikan Gibran sebagai magnet politik di Pilpres 2024. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung di studio. Sebelah kanan saya ada Bang Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Bang Boyke, selamat malam. Terima kasih Bang, apa kabar? Ya, baik. Sehat ya, dan juga ada Dewan Pembina Ganjarian, ada Mas Eko Kuntadi. Mas Eko, selamat malam, apa kabar? Malam, Assalamualaikum warahmatullahi Sudah pakai baju garis-garis ini khasnya kampanye Pak Ganjar Pranowo. Dan juga ada rekan kita juga, Ketua Umum dari Prabowo Mania 08, Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat malam Bang. Selamat malam Reinhard. Bang Noel pakai baju batik ya, jadi berbeda Saya dengan... takut ada 2 orang. Saya mau langsung tanya dulu ke Mas Eko, ketika kita lihat 2 hari belakangan Mas Gibran menempel Mas Ganjar, saya juga menyaksikan ketika di Bogor ketika datang. Nah, setelah kemudian sudah ada kedekatan itu, menurut Mas Eko ini seberapa besar sih efeknya, dan apa yang akan dilakukan juga oleh para relawannya Mas Ganjar setelah ada suntikan dukungan dari Mas Gibran? Sebetulnya ya logikanya agak kebalik. Kalau Mas Gibran yang hari ini masih tercatat sebagai bagian dari PDIP itu sekarang jalan bareng Mas Ganjar, nggak ada yang aneh. Pertama satu partai, yang kedua masing-masing basisnya sama. Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah, Gibran Wali Kota Solo, gitu loh. Kalau mereka jalan berdua atau katakanlah saling memberikan dukungan politik, itu nggak ada yang aneh. Itu bukan berita. Yang jadi berita kalau nggak begitu. Ini kan persepsinya, karena kita ingin membangun bahwa keluarga Pak Jokowi mungkin berkhianat terhadap partainya. Kan itu persepsi yang kita bangun seolah-olah ini jadi berita. Padahal kalau kita lihat langkahnya Mas Gibran, kemarin Mas Kaesang, Pak Jokowi, itu saya lihat kongruen ya, senada, nggak ada yang beda-beda. Kenapa kita menafsir-nafsir kayak gini? Ini kan karena memang Pak Jokowi sebagai presiden tidak mungkin sekarang apalagi memberikan statement terbuka, dukung si A, dukung si B, sesuatu yang nggak mungkin kemudian kita tafsir-tafsir akhirnya nih seolah-olah dukung si A, dukung si B. Itu yang saya lihat akhirnya terjadi perdebatan ini. Gimana kalau Mas Gibran ke Ganjar? Loh ya memang harus begitu, karena tidak pernah ada statement dari Gibran untuk tidak patuh sama partainya. Begitupun Pak Jokowi, sampai terakhir deklarasi Mas Ganjar Pak Jokowi hadir. Jadi semuanya ada dalam satu koridor dalam kacamata saya. Nah, bagi kita yang di luar garis partai, yang di luar ini merupakan peneguhan saja. Peneguhan gitu. dari peneguhan dari Pak Jokowi. Iya, memang harusnya begitu gitu loh. Peneguhan bahwa pilihan-pilihan kita dulu mendorong Mas Ganjar untuk dicalonkan oleh partai, dicalonkan oleh PDI Perjuangan, ternyata sama persepsinya, dan kemudian adanya Mas Gibran dan lain-lain, kami yakin dari dulu, kita yakin bahwa memang begitu pola yang akan terjadi karena mereka semua ada dalam DNA politik yang sama. Terlepas dari ada dalam DNA politik yang sama, Anda meyakini bahwa kehadiran Mas Gibran juga merupakan representasi pilihan politik Pak Jokowi? Ya agak susah ya membayangkan dalam kondisi kayak gini Pak Jokowi berbeda dengan anaknya dalam politik. Ini kan agak susah membayangkan kayak gitu. Meskipun Mas Gibran mengatakan saya tidak mewakili Pak Jokowi kemarin. Iya, udah jangan dong, kasihan dong. Mas Gibran sebagai tokoh politik, sebagai tokoh publik, representasi masyarakat, jangan melulu dianggap cuma sebagai anaknya Pak Jokowi. Dia wali kota Solo, dia tokoh sendiri yang punya prestasi sendiri gitu loh. Jadi itu adalah peneguhan saja sebetulnya, peneguhan dari sikap politiknya Pak Jokowi. Bang Noel, Mas Gibran tadi mengatakan ada irisan yang sama pemilihnya Mas Gibran, pemilihnya Pak Jokowi dengan pemilihnya Pak Ganjar. Menyulitkan tidak bagi Pak Prabowo, kelompok Pak Prabowo yang juga mengusung keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi? Saya rasa sih ini kan persoalan strategi ya. Mas Ganjar memakai strategi yang sebetulnya juga mungkin akan memiliki dampak elektoral. Nah, memang ada 2 peristiwa saat itu, ketika Mas Gibran dengan Mas Ganjar di Solo, kemudian berlanjut lagi di Bogor ya. Kalau di Bogor dulu ya, di Bogor dulu baru Solo. Kemudian orang tidak tahu bahwa setelah dari Solo itu sore dan malamnya itu
makan bersama dengan Pak Prabowo, gitu. Dan itu kan sayang sekali tidak terpublikasi dengan begitu masif. Tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya coba ingin menyampaikan, menginfokan bahwa setelah memakai baju vertikal hitam putih itu, dia buka tuh baju itu, dia ganti untuk menemuin Pak Prabowo. Anda mau katakan berarti? Artinya secara politik kan sudah disampaikan juga, apakah Mas Gibran mewakili Pak Jokowi? Kan tidak. Pertama itu. Kedua, bahwa secara batinia, secara benitia politiknya, ya dia yakin bahwa apa yang bisa didapat dari Pak Prabowo dan Mas Ganjar, mata hatinya tuh sepertinya ke Pak Prabowo tuh. Anda melihat dari mana itu mata hatinya ke Pak Ketika Prabowo itu? dia menemuin Pak Prabowo, dia buka tuh baju yang garis-garis hitam putihnya. Dia buka, dia pakai batik nemuin Pak Prabowo, dia ngobrol dengan senangnya ya. Apalagi saya lihat ya, saya memang bukan ahli psikologi yang dalam mampu menerjemahkan gestur atau gerak. Apa yang kita lihat itu tidak terlalu lepas Mas Gibrannya ketika jalan dengan Mas Ganjar. Apalagi Mas Gibran akan ditanya sama Renat kalau nggak salah, Mas Gibran apakah pendukung Mas Gibran dengan Mas Ganjar itu ini dan sebagainya. Tadi jawabnya nggak terlalu ini juga, nggak nyaman jawabannya. Artinya ada pernyataan yang mengambang gitu. Artinya ya Mas Gibran tuh mungkin anak muda yang punya etik ya, secara etik dan politik. Dia tidak mau menyampaikan secara gamblang, tapi ya di sisi lain ada satu poin yang disampaikan ya di antara kedekatan antara Mas Ganjar, Mas Anies dan Pak Prabowo, ya dia paling dekat dengan Mas Ganjar. Tapi dilihat konteks saat itu gak dekatnya. Gitu. Tapi setelah itu ya dia dekat lagi dengan Pak Prabowo. Nah mungkin nanti ketemu dengan Mas Anies, dia akan lebih dekat dengan Mas Anies. Ya inilah tokoh anak muda yang coba tidak terjebak dengan logika dan pandangan yang sifatnya partisan. Anda mau katakan apa? Dukungannya Mas Gibran itu hanya karena etika, bukan dari hati atau apa yang tadi Bang Noel ingin sampaikan? Ya etik aja karena dia sebagai anggota partai ya, anggota bukan kader. Ingat, anggota. Gibran itu tidak pernah di kader. Pak Jokowi juga nggak pernah di kader PDIP. Dia hanya anggota. Kalau kader itu Ganjar itu proses panjang ya. Kaderisasinya jenjang, namanya kader. Gitu loh. Beda dengan anggota. Anggota kapanpun bisa. Kamu pun bisa, Renhat. Eko pun bisa. Boy pun bisa kapanpun menjadi anggota PDIP. Tapi kalau kader tidak mudah. Oke, sebelum saya ke Bang Boyke, Mas Eko bagaimana? Ini hanya etik saja menurut Bang Noel, bukan dari hati. Pilihan hatinya justru ke Pak Prabowo katanya. Sebetulnya gini, itu kasihan Gibran dipersepsikan sama Noel sebagai pengkhianat partainya, seolah-olah di sini dia mendukung Ganjar tapi hatinya ini bukan. Ada nggak pernyataan saya bilang Ganjar Gibran berkhianat? Ada nggak? Ini seolah. Nggak, perlu dikoreksi dulu dong. Ini nggak baik, nggak bagus. Saya tidak ingin merendahkan anaknya presiden. Saya tidak ingin merendahkan ini namanya Mas Gibran. Itu nggak baik. Jangan dibangun narasi-narasi yang malah hanya menciptakan konflik. Itu narasi peta konflik namanya. Saya bahas dulu. Gini dong, bangun rasionalisasi yang sedikit elegan. Kita kan mau sesama kaum nasionalis ini bicara tentang gagasan. Tadi apa yang dilakukan Mas Gibran itu bagus. Apa yang dilakukan Mas Ganjar juga bagus. Itu adalah metode, cara. Dan kita juga tertantang, terchallenge untuk memakai cara yang mungkin yang sama. Ya, kayak boleh, begitu ya. Saya kasih Mas Eko, silakan Mas Eko. Gini, tadi Noel membangun Nggak klarifikasi dulu dong. Tidak ada saya bilang berkhianat. Kecilnya, Gibran ke Prabowo itu kan yang disampaikan Noel. Itu makna tidak tersiratnya dia mengkhianati di depan publik ngomong tentang Ganjar. Saya berkampanye soal Ganjar. Kemudian Noel menceritakan dia buka baju, betapa nyamannya ngomong sama Prabowo. Itu penggambaran Noel, bagaimana Gibran antara apa yang diomongin dengan yang di belakang seolah-olah berbeda. Saya menafsirnya saya menyampaikan fakta. Enggak. Ketemu Pak Prabowo pakai baju ini enggak? Ya wajar vertikal yang hitam putih enggak pertanyaannya gini, dijawab dulu. Sorry. Memakai atau tidak? Dia setelah itu kan dia ganti baju. Nah, itu saya sampaikan maksud saya jangan ada semacam pernyataan yang sedikit menyimpang. Itu tidak baik, itu tidak mengedukasi. Silakan Mas Eko. Gibran ganti baju itu kita persepsikan, kan ini kan soal persepsi. Bisa saja ini soal etik saja. Ini baju yang sudah menjadi simbolnya Pak Ganjar. Jadi ketika dia Pak Prabowo dilepas karena menghargai begitu. Wajar saja. Bukan kemudian dia nggak nyaman, enggak. Ini wajar-wajar saja. Saya setuju ini soal etik. Bagaimana menemui orang jadi nyaman kan ngobrolnya, tidak membuat bahwa Pak Prabowo dia sekarang sudah
dengan Pak Ganjar kan enak dalam suasana itu. Jadi menurut saya soal Kaesang, Gibran, Pak Jokowi, jangan kita bangun satu persepsi bahwa mereka ngomongnya A, tindakannya sebetulnya B, atau seolah-olah mereka sedang menipu publik atau berbohong pada publik ketika Gibran ngomong, iya saya akan jadi jurkamnya Ganjar. Enggak, sebetulnya dia dukung Prabowo. Itu kan kita mengasumsikan Gibran sebagai orang yang berbohong pada publik, berkhianat pada partainya. Nah, gitu yang loh. menuduh ini justru Eko Nggak nih. menuduh. Yang menuduh seakan-akan Gibran itu berkhianat, berbohong. Ini nggak menuduh. Saya tadi menyampaikan dengan langgam bahwa secara etik ketemu Pak Prabowo dia buka bajunya. Itu benar dong. Gitu loh. Iya dong. Saya bicara tentang etik. Gitu ini loh. bukan soal debat retorika. Oh, enggak, ini bukan soal retorika, ini bicara tentang fakta, Eko. Yang saya sampaikan tuh fakta. Iya, Itu faktanya. bicara dengan fakta. Jadi enak, kita tidak juga menyebarkan kebohongan, sorry. narasi-narasi yang basisnya kebencian. Anda, Jadi enak kita didengar Anda oleh sedang publik. menafsir gestur. Tidak menafsir gestur. Enggak, saya cuma menyampaikan kejadian. Oke, jadi setelah dari Bogor, kemudian Solo, kemudian sorenya malamnya buka baju ketemu Pak Prabowo. Adalah seolah-olah bacaannya Bang Noel ini membuat Mas Gibran itu berhadapan-hadapan dengan partainya. Kira-kira mungkin begitu ya Mas Eko? Jangan dong, itu nggak bagus. Mas Jadi tafsirnya bukan seperti itu. Jangan ditafsirkan dengan konotasi yang negatif, itu tidak baik. Gini, ini bicara soal kader bangsa. Oke. Mas Gibran itu anak muda, punya potensi. Tadi kan disampaikan oleh Mas Ganjar, ini kader bangsa. Iya. Apalagi disampaikan juga Pak Prabowo, Pak Jokowi, semua lah. Oke. Mas Ganjar juga menyampaikan berkali-kali, Pak Anies itu ada teman saya, Pak Prabowo itu senior saya. Sebaliknya juga, Pak Prabowo, jangan, itu Mas Ganjar itu sahabat saya, Mas Anies sahabat saya. Sama selaras dengan perintah Pak Presiden. 2024 harus dengan riang gembira menghadapinya. Yang gembira aja sih, enak ketawa-tawa. Saya mau ke Bang Boyke, bagaimana Bang Boyke melihat soal peran Mas Gibran ya dalam pemenangannya Pak Ganjar yang kemudian diyakini juga oleh pihak-pihak yang lain sebetulnya katakanlah tadi Bang Noel yang kemudian melihat sebetulnya sepertinya bacaan Bang Noel melihat Mas Gibran itu lebih ke Pak Prabowo Subianto. Sebagai partai pendukungnya Mas Ganjar bagaimana Partai Perindo? Kalau saya melihat ya, narasi yang disampaikan sama teman-teman baik Noel ya, sama kawan-kawan lainnya yang ada di Prabowo. Ini bicara tentang perang framing aja. Ini perang framing kok. Ini propaganda. Politik memang propaganda. Politik memang framing. Karena tujuan itu mencapai bagaimana yang diinginkan itu terwujud. Sekarang kita nggak usah panjang-panjang, nggak usah jauh bernarasi bahwa saya kenal Noel cukup lama. Mungkin dalam beberapa tahun ini saya agak kaget ketika Noel ini mendalami ilmu kebatinan. Jadi dia belajar soal mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Ini luar biasa. Saya sudah banyak belajar sama Noel soal ini. Sehingga dia bisa memframing, dia bisa menyampaikan. Jadi framingnya salah menurut Bang? Saya nggak bicara salah, tapi ini analisa saya. Dia memframing, menyampaikan bahwa hatinya Pak Jokowi ya, ini yang ribut-ribut ya, kan saya jawab beberapa media, itu katanya ke Prabowo. Hari ini di framing lagi bahwa hati dan perasaan Gibran, kolbunya itu ada di Prabowo. Itu bicara framing bagi saya. Politik itu memang framing, tapi politik itu realita. Lalu dalam politik itu ada rekam jejak, napak tilas yang jelas, sejarah yang jelas. Kalau kita bicara politik tidak ada sejarah, ya susah dong. Nah, bagi saya, kita membahas masalah sejarah. Soal siapa Ganjar Pranowo, soal siapa Joko Widodo, soal siapa Gibran Rakabuming. Beliau ini dari narasumber, dari akar rumput yang sama. Gitu. Dari DNA politik yang sama di PDIP, dari budaya dan keturunan yang sama dari Solo. Bahwa apa yang dilakukan, pemikiran yang diwujudkan sama mereka itu sama-sama satu pemikiran. Nah, bagi saya bahwa hari ini yang terjadi adalah framing yang dilakukan berbagai macam pihak ya, bahwa Jokowi ada di Prabowo katanya. Lalu hari ini dikatakan sama Noel bahwa Mas Gibran ada di Prabowo. Hatinya ya, di ketika dia ketemu sama Mas Ganjar di acara beberapa tempat di daerah, lalu ketemu sama Pak Prabowo, dia ganti baju. Oh iya dong, bicara etik. Saya pun ketika menjadi Gibran akan melakukan hal itu. Jangankan Gibran,
orang yang saya pikir bukan anak presiden ketemu dengan seorang yang dianggap itu bisa mengecewakan orang itu karena dia memakai seragam dari rivalitas, itu akan melakukan hal yang sama. Jadi bukan karena wujud bahwa sesungguhnya itu ke Pak Prabowo begitu. Makanya saya bilang, saya belajar banyak sama Noel hari ini karena dia berhasil mempelajari ilmu kebatinan soal mengetahui. Berarti apa yang saya sampaikan benar dong, secara etik. Secara etik benar dong, Boy. Bicara etik ya, tapi jangan menyampaikan bahwa seolah-olah di framing ke publik bahwa tadi kita katakan hatinya Gibran nggak nyaman di Ganjar, hatinya Gibran sebenarnya ada di Prabowo. Kan Anda sampaikan itu, ada rekam jejaknya loh. Nggak boleh begitu. Kalau itu betul. Kalau itu saya pertanggungjawabkan itu namanya framing. Itu namanya propaganda. Ya dalam itu sah dong. Sah. Makanya saya bilang, Boy. Iya, tunggu dulu. Saya bilang propaganda itu sah. Betul. Cuman jangan disampaikan kepada publik seolah-olah gitu loh. Masa sah saja sih ya, ini cara ya. Bahwa Gibran itu ada di hatinya di Prabowo. Ya sah-sah aja. Cuman izin Mas. Bahwa di politik itu ada rekam jejak, ada napak tilas. Itu yang saya protes. Publik bisa mengetahui gitu. Gimana ceritanya gitu loh. Kalau misalnya, maaf ya, saya tidak mendolimi takdir Allah ya, tapi gimana ceritanya bahwa dalam politik ya, dalam kader partai politik yang sama, ya dalam sehari-hari budaya yang sama di Solo, dari turunan yang sama yang ada di Jawa Tengah, ya. Ini rekam jejak yang sama, napak tilak yang sama gitu loh. Ada sejarah yang sama gitu. Kalau bicara ada Gibran, lalu hari ini bicara ada Ganjar, lalu ada Pak Jokowi sebelumnya ya. Nah ini kan kalau bicara sama Pak Ganjar dan Pak Jokowi adalah adik dan kakak itu loh. Dan itu sudah tadi Mas bilang Mas Eko itu udah selazimnya. Kalau nanti ada cerita bahwa Mas Ganjar atau Pak Jokowi tidak mendukung Mas Ganjar, ya itu bukan cerita ya. Gitu loh. Itu udah sah-sah aja. Tapi sebentar, kalau ada klaimnisasi yang dilakukan oleh pihak sebelah, klaim loh, bicara propaganda, bicara klaim, itu sah-sah saja. Publik tahu bahwa itu adalah mainan para politisi. Tapi alhamdulillah kami tidak melakukan itu. Kami tidak pernah melakukan framing, mengklaim, ya. Ya, karena ini tadi dia bilang, ini edukasi loh. Ini pendidikan kepada publik. Bahwa politik klaim itu nggak baik, tapi sah-sah aja. Kalau teman-teman Noel melakukan klaimisasi, melakukan framing seolah-olah, itu sah saja. Biarkan publik yang melihat itu bahwa politik klaim dilakukan oleh Noel dan kawan-kawan. Sah saja gitu. Saya pengen ngomong sebetulnya gini, klaim tuh nggak apa-apa, tapi jangan juga ngorbanin Gibrannya. Itu kan kayak bagi saya gini, seolah-olah dia hatinya ke Prabowo itu nggak apa-apa, Mas. Kayak fitnah gitu loh. Nggak apa-apa. Kayak kan kita nggak tahu bukti nyatanya Gibran pakai pakaian garis kotak-kotak sebagai representasi. Itu bukti nyata. Statementnya jelas. Ini ngambil soal hatinya. Dan kemudian kita membayangkan Gibran seorang yang berkhianat pada saat itu. Apa jawaban Bang Noel? Silakan Bang Noel. Apa jawaban Bang Noel? Saya tidak pernah menyampaikan narasi bahwa Gibran berkhianat. Kemudian meng-underestimate Mas Gibran. Boleh kita putar kembali nih. Ini kan di record ya, direkam. Tapi memang tadi apa yang disampaikan Boy, sahabat saya itu, dalam politik itu ini kan persoalan persepsi ya. Persepsi. Ya silakan aja gitu loh. Kita mau coba menyimpulkan dengan analisa yang tadi saya sampaikan. Itu kan saya juga. Selama itu bukan tindakan kriminal dan tindakan pidana. Itu kan tindakan politik. Apa yang saya lakukan adalah bentuk tindakan politik. Bahwa saya sampaikan bahwa Mas Gibran itu dengan beliau nyaman dan bla bla bla, kemudian dia ganti baju secara etik loh, tadi diiyakan oleh Boy, secara etik itu sah, gitu. Kemudian saya menyampaikan bahwa ya dia mungkin nyaman artinya di Pak Prabowo. Ya ini ingat hati dengan dia memilih juga beda, ada dukungan, setelah mendukung memilih. Nah hati ada tiga yang berbeda gitu loh. Orang mendukung itu belum tentu memilih belum tentu mendukung. Sejauh mana Bung Noel ini kenal dengan Gibran, sedalam mana dan sejauh mana? Kok sampai bisa menyampaikan bahwa hatinya Mas Gibran itu ada di jangan. Analisa boleh nggak? Boleh. Lalu makanya di sini bukan. Kalau menganalisa saya nanya, boleh. Saya tanya. Kenapa? Saya tanya. Harus ditanyakan lagi. Saya bertanya. Kita ngomong sejauh mana? Analisa. Ya. Analisa itu kemungkinan benarnya ada, kemungkinan salah juga ada. Itu dong. Iya. Makanya aku tanya sejauh mana
Nah itu tadi bisa- analisa. Oh, Sebenarnya menganalisa analisa dalam dong. politik Karena kita itu. punya referensi, Gini, di mana berkali-kali pertemuan, intensitas pertemuan, intensitas Iya. pertemuan, Jadi begini, Bang Noel. kemudian Iya. itu Kenapa menjadi kemudian- bahan analisa. Iya. Bukan Gitu loh. analisa itu terukur dong. Ya, ini Bang. terukur. Kalau Gimana tidak ceritanya terukur, terukur? gimana? Masa Kita analisanya bisa- dilihat gini, dari body Boy, language? Boy, kita Nggak bisa melihat, menghitung volume pertemuan Oke. Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, Oke, Bang dengan Noel, Bang Mas Noel. Gibran. Oke, gini. Jadi begini Gitu Bang Noel. Jadi mengapa Anda membaca bahwa kenyamanan itu lebih ke Pak Prabowo karena Anda mengkalkulasi Ya. intensitas Pak Ya. Jokowi dan Mas Gibran itu di luar kegiatan partai atau Ya. bagaimana sebetulnya? Ya salah satunya itu yang kamu sampaikan Reinhard, bahwa kita kan berkali-kali kita lihat sikap Mas Gibran. Apalagi kalau saya buka data yang sebenarnya, kan saya nggak mau lah. Nanti Nggak malah apa-apa, nanti nggak apa-apa. itu malah sedikit Itu ada justru- gempa Oh bumi. iya, Saya ini nggak namanya mau. politik Silakan. zone. Jangan, itu tidak baik. Yang jelas Justru dari ketika pertemuan Anda beberapa menyampaikan peristiwa tanpa pertemuan data, Mas Anda Gibran, sedang melakukan fitnah. Mas Gibran dengan Pak Prabowo itu kan luar biasa ya di Solo, ditambah lagi pendukungnya Mas Gibran yang di Solo, yang relawannya yang menjadikan Mas Pertanyaan Gibran saya satu. menjadi wali kota. Pernah Itu nggak semua Gibran sama dukung Prabowo Mas ketemu selain Pak di Solo? Prabowo gitu loh. Jadi kita santai-santai aja, santai, tenang. Nggak, Gimana Bang? Jadi nggak mau terlalu Gimana? ribet-ribet. Apa maknanya mengapa Anda menanyakan soal itu? Enggak, kalau ada menteri datang ke Solo, diterima oleh wali kotanya, Oke. itu biasa saja, bukan cuma Pak Prabowo. Semua menteri yang datang ke Solo, wali kotanya wajib terima. Pertanyaan saya satu, pernah nggak ada pertemuan Gibran sama Prabowo secara pribadi bukan di Solo? Kan nggak ada. Jadi ini jangan dibaca hatinya. Ini soal Ya, ini kan apa, ini tugas biasa. makanya belajar banyak sama Noel. Iya, Karena selama ini dia bicara soal ilmu kebatinan itu loh. Ini bukan Jadi kita belajar kebatinan. sama dia, ini bicara Kita hati bicara gitu. Indonesia demokrasi berbasis hati yang baik. Oh iya. Saya mau bicara soal klaim-klaim yang tadi kita bahas, politik klaim ya. Nah, politik klaim ini kan sebetulnya mungkin tadi menurut para narasumber saya sah-sah saja. Nah, bagaimana kemudian membuktikan klaim masing-masing bahwa memang blessingnya Pak Jokowi itu adalah ke salah satu capres. Berdasarkan apa yang kemudian publik bisa terima soal itu? Kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir dalam diskusi kita, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan apa dari esensi utamanya. Saya mau ke Mas Eko kalau begitu. Mas Eko, politik klaim yang tadi disampaikan. Bisa jadi kemudian Bang Noel dan kawan-kawan juga bisa menyebut bahwa blessingnya Pak Jokowi, keluarganya itu ada di Mas Gibran, di Mas Ganjar juga adalah sebuah klaim. Karena kemudian tadi berangkat dari intensitas yang di luar kegiatan politik justru lebih banyak menurut Bang Noel habisnya dengan Pak Prabowo Subianto. Bahkan bertemu pun juga di Solo ada sarapan dan lain-lain. Bagaimana kemudian Mas Eko menanggapi soal itu? Yang pertama, ini kalau klaim itu digunakan untuk orang yang belum jelas dukungannya. Itu klaim namanya. Tapi orang kayak Gibran yang kemarin berangkat bareng-bareng ke Bogor, bukan di Solo loh, di Bogor ngomong tentang macam-macam itu apakah klaim? Ini bukan klaim, ini bukti dan fakta. Gitu loh. Orang Ganjar berangkat ke sana sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, ada Gibran di sana dan lain-lain, dan bukan di Solo. Saya agak susah membayangkan bahwa ini cuma klaim. Ini fakta politik. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Noel bilang, itu intensitas pertemuan Pak Prabowo sama Gibran ketemunya di Solo. Sekali lagi, siapapun menteri yang datang ke Solo, wali kota, Gibran sebagai wali kota itu wajib menemui. Gitu loh. Itu wajib menemui, itulah fatsun politiknya. Itu budaya Jawa. Budaya Jawa dan fatsunnya memang kayak gitu. Karena wali kota. Jadi nggak ada yang spesial menurut Anda? Nggak ada yang spesial. Makanya saya tanya sama Noel, pernah nggak Gibran ketemu Prabowo di luar Solo? Kan nggak pernah. Gitu loh. Nah, ketika ini mau diklaim sebagai kegiatan yang biasa saja, wali kota yang menerima tamu di rumahnya, di wilayah, di lingkungannya, diklaim sebagai dukungan politik, ini namanya klaim. Karena tidak ada indikasi. Soal ngobrol, nyaman dan lain-lain, ya ngobrol gitu loh. Ini kan agak susah kita mengukur kedalaman hati. Tadi Noel memang jago banget gitu loh, mengukur kedalaman hati. Gitu loh. Bagaimana menjawab soal intensitas yang banyak dilakukan pertemuan Pak Jokowi?
bahkan non formal dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu atasan sama bawahan. Ini bisa kita jawab nanti kalau Pak Prabowo daftar sebagai capres resmi dan dia mundur dari menteri, apakah akan seintens ini? Kalau ketemu antara Pak Jokowi sebagai presiden dan menteri-menterinya sebagai menteri kabinetnya, itu rutin memang, bukan cuma ini sebagai intensitas bertemu, enggak. Ini harus rutin untuk menjalankan, memastikan pemerintah ini jalan lancar, gitu loh. Kalau nggak ketemu rutin, berarti kita harus bertanya ada apa? Kok pemerintahan jadi begini nih komunikasinya, gitu loh. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Pak Jokowi sebagai Presiden, mereka bertemu rutin seperti Pak Jokowi ketemu sama Pak Erick Thohir, ketemu sama Pak Basuki dan lain-lain. Ya memang begitu. Itu karena kabinet ini masih bekerja maksimal berarti. Kalau udah nggak ketemu berarti kita yang aneh. Kita harus tanya Pak Jokowi, Pak, oke nanti menjelang Pilpres tapi jangan begini dong. Kita butuh kabinet yang berjalan terus, gitu loh. Juga ada hari ini misalnya Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir juga ke daerah Jawa Timur ya, itu kan juga barang itu kemudian juga bisa ditafsir-tafsirkan bahwa ke Jawa Timur begitu. Kalau nggak salah lagi meresmikan pabrik acara Pindad. Pindad. Namanya aja Pindad. Menhan. Kalau Pak Prabowo nggak diajak, malah aneh. Oke. Ya. Bang Noel gimana? Sebetulnya kedekatan Pak Jokowi Pak Prabowo ya karena satu kabinet yang sama, tidak ada yang spesial soal itu yang tadi dikatakan oleh Mas Eko. Ya nggak ada salahnya apa yang disampaikan Mas Eko. Tapi tidak ada salahnya juga ketika saya coba menyimpulkan apa yang saya analisa, gitu dong. Artinya biar fair diskusinya, bahwa tinggal kita lihat saja nanti 2024 tanggal 14 Februari itu. Itu yang lebih terlihat lah. Kalau sekarang kan sangat terlalu jauh. Karena memang hari ini sah-sah saja tadi seperti apa yang disampaikan teman saya Boy, menganalisa, mempropagandakan, membangun sebuah persepsi itu memframing, menarasikan. Karena memang juga kan kajiannya basisnya analisa ya, bukan mengada-ngada. Karena ini juga bisa kita pertanggungjawabkan dan sah juga untuk dibantah. Gitu. Biar gimana pun Boy juga punya data, Eko juga punya data, saya juga punya data. Artinya ya memang pengujian untuk benar atau tidaknya itu nanti pas di Februari, bulan Februari tanggal 14 2024. Kalau datanya Bang Noel seperti apa sih bocorannya mungkin? Saya nggak enak untuk menyampaikan. Barangkali bisa kemudian menjadi sebuah argumentasi yang kuat begitu loh. Hari ini Bang Noel jadi ring 1, datanya komplit pasti. Gini. Ring setengah. Ini sebetulnya pernyataan ini nggak, saya udah bertanya berkali-kali, boleh nggak pernyataan ini saya sampaikan? Ya itu maaf, saya ketemu waktu itu dengan ya ada lah ya, tapi tidak diizinkan untuk menyampaikannya. Saya menjaga itu. Ini apakah politisi atau apa? Maksud Anda, dan apa kaitannya soal blessing Pak Jokowi dan Mas Gibran kita bahas hari ini? Sangat berkaitan gitu aja, sangat berkaitan. Sangat berkaitan sekali. Itu yang akhirnya sampai detik ini saya tidak berani mengucapkannya itu ke publik karena memang tidak diizinkan. Kalau diizinkan saya akan sampaikan. Karena berkali-kali pertemuan di sana, saya tanya isi pertemuannya, oh begini ya, lantas boleh nggak saya sampaikan ke publik isi pertemuannya? Jangan. Ya udah. Gimana? Intinya adalah Anda meyakini bahwa dukungan Pak Jokowi itu lebih besar ke Pak Prabowo Subianto, begitu? Itu yang benar. Tapi isi dalam komunikasi pertemuannya tidak. Tapi kesimpulan itu benar 99%. Saya ke Bang Boyke, bagaimana Bang sebagai partai pendukungnya Pak Ganjar, di tengah kemudian secara politik diyakini juga bahwa blessingnya Pak Jokowi juga sebetulnya ke Pak Prabowo ya seperti yang disampaikan oleh Bang Noel. Ya kalau Noel ini ada di Anies, dia akan bilang gitu loh, dengan kata-kata yang tidak sama bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Kalau Noel itu masih di Mas Ganjar, dia akan bilang bahwa Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Karena hari ini Noel adalah relawannya Prabowo, dia akan bilang bahwa Jokowi ada di Prabowo karena hari ini tuannya Noel adalah Pak Prabowo. Logis dong. Simple aja logis dong. Cuman pertanyaannya cuman simple. Jadi dari keseluruhannya cuman simple bahwa kita garis merahi bahwa ini adalah narasi framing. Ini narasi tentang propaganda politik.
bagi Noel sah, bagi kita sah. Gitu loh. Hari ini Noel menjadi bayonetnya 08, Pak Prabowo, ya silakan dia melakukan framing dan melakukan propaganda itu. Dan kita tidak dalam propaganda, kita menyerahkan kepada publik gitu. Bahwa nih Ganjar ada rekam jejak, gitu. Ganjar dari sejarah yang sama, dari napak tilas yang sama. Gitu, sama Pak Jokowi. Dan juga dilanjutkan oleh Mas Gibran. Ini napak tilasnya sama nih. Yang berasal dari Solo, dari Jawa Tengah, yang tidak berbeda gitu. Garis guratan tangannya, guratan nadi, bahkan apa pori-pori tangan Pak Jokowi ya dengan Mas Ganjar, dengan Mas Gibran sama gitu. Terus publik mengatakan itu klaim. Tidak. Publik mengatakan itu adalah framing dari kita. Ya enggak. Publik mengatakan Bu, itu adalah propaganda yang dilakukan sama Eko Kuntari dan Beko Novriansyah. Bukan. Itu sejarah dan yang disampaikan sama Mas Noel bahwa itu ada realita kehidupan. Bukan realita politik. Realita kehidupan di atas segala-galanya loh. Di bawahnya ada agama, ada politik. Saya bicara tentang realita kehidupan. Bang Noel, artinya Bang Noel di challenge untuk membuktikan argumentasi itu memang ada basisnya begitu. Ya. Itu yang kemudian harus dijawab kan. Gini, kan ada hal yang boleh dipublikasi, ada yang tidak. Saya ngejaga etik itu. Makanya saya berkali-kali dari tadi pertanyaanmu itu Reinhardt itu menjadi tantangan betul. Tapi kan persoalannya saya tidak diizinkan untuk mempublikasi isi pembicaraan pertemuan itu. Etika. Itu secara etik betul. Kan misalnya Boy, pertemuan dengan Ketum Perindro, ada sesuatu hal yang nggak boleh disampaikan ke publik. Pasti deh kan Boy. Sama kayak Eko, ada beberapa pertemuan di relawan-relawan Ganjar. Secara etik ada yang boleh, ada yang tidak. Lalu yang tidak bagaimana? Apa kita sampaikan ke publik kan nggak enak juga. Kalau gitu karena mungkin itu bagian strategi yang nggak pantas untuk dipublikasikan. Tapi yang menarik pertemuannya nggak disampaikan ke publik, hasilnya disampaikan. Pak Jokowi dukung Prabowo. Kesimpulan. Kesimpulannya disampaikan. Ini kan jadi lucu. Nggak lucu, itu hal biasa dong. Jadi propaganda. Gitu. Ya, kalau hal itu memang sah untuk saya publikasikan. Propaganda politik, sah. Gitu. Karena memang arah dan muaranya Pak Jokowi menyampaikan ke Pak Prabowo. Apalagi kemarin saya sampaikan kan tuh di beberapa media. Salah satu yang sudah dibisikkan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo ya saya. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan politik dan hukum. Ya kan Anda sudah dukung Prabowo, ya nggak mungkin. Jangan-jangan. Ya nggak mungkin Pak Jokowi kayak gitu. Pak Jokowi seorang demokratis. Saya dukung Prabowo ya bagus, pasti kayak gitu. Bang Noel, tapi begini, paling tidak kan sekarang kita melihat terlepas dari apapun tafsiran yang sudah kita bahas ya, paling tidak Mas Gibran ini tentu akan banyak diturunkan untuk memenangkan Mas Ganjar ya. Tentu Mas Gibran punya efek elektoral, apalagi untuk kalangan pemilih pemuda, Gen Z dan lain-lain. Ini kan juga meskipun tadi Anda meyakini mata hatinya sebenarnya Pak Prabowo, tapi kan publik bisa membaca berbeda. Artinya ini perlu juga diantisipasi dong sebetulnya, Bang. Ya gini, Mas Gibran juga menyampaikan, itu tadi saya lihat pernyataan Mas Gibran soal Solo. Di Solo itu mayoritas relawannya Mas Gibran itu sudah mendukung Pak Prabowo. Itu kan kata itu fakta. Itu fakta berdasarkan apa kira-kira, Bang Noel? Mau tahu? Ini propaganda. Silakan. Ini mungkin boleh nih. Kalau ini karena ini data nih ya. Nanti Mas Eko boleh menanggapi juga soal relawan. Tim suksesnya Mas Gibran itu sudah nyalek di Gerindra. Gini Noel, saya sampaikan. Waktu Gibran maju itu salah satu tim kuatnya dia, Mas Gibran itu namanya Mas Kuat-Kuat itu secara terang-terangan mendukung namanya Pak Prabowo. Noel, waktu Gibran belum lagi maju, tim sukses yang lain ada di beberapa wilayah-wilayah itu langsung orangnya Mas Gibran. Waktu Gibran maju sudah all out mendukung Pak Prabowo. wali kota Itu Solo. Oke. Bagaimana Mas Waktu Eko? Gibran maju sebagai wali kota Solo, pendukungnya bukan cuma PDIP, Gerindra juga dukung. Mereka bikin relawan, bikin apa. Lah sekarang kalau mereka relawan Gerindra yang dulu dukung Gibran memang dukung Prabowo, ya itu bukan berita, biasa-biasa ini. Yang dukung Gibran waktu itu adalah pendukung Jokowi, ingat. Iya, gitu. Kemudian pendukung Jokowi itu membuat namanya relawan Gibran. Yang dukung gitu loh. Gibran. Kemudian hari ini relawan Gibran itu sudah mendukung Pak Prabowo. Yang dukung Gibran. Nah, kita mau bicara tentang fakta. Yang dukung Gibran. Maksud saya kasih ruang. Pernyataan saya ini biar menjadi sebuah fakta dukungan dan fakta politik. Saya kasih tahu faktanya, Gibran waktu jadi wali kota didukung oleh PDI, didukung oleh Gerindra, didukung oleh banyak partai lain. Partai-partai itu membangun kekuatannya sendiri, relawan Gibran. Sekarang ingat,
relawannya Gibran itu tidak terkaitan dengan yang namanya Gerindra. Itu terkonfirmasi. Semua itu adalah relawan Jokowi yang coba membuat namanya relawan Gibran. Karena soal relawan itu yang terlatih cuma relawannya Pak Jokowi. Wawancara di Mata Najwa, Gibran bilang, bos ini teman gue semua, Eko itu teman saya semua, saya tahu semua. Anda jangan lagi itu Projo, Seknas, Jokowi Mania, Lantas Buruh, Bara JP, orang itu relawan kita semua, teman saya semua. Wawancara di Mata Najwa, Gibran bilang, saya nggak didukung relawan Jokowi. Ini fakta loh, Gibran sendiri yang ngomong, bukan Noel. Makanya saya bangun relawan sendiri. Ini yang ngomong Gibran. Gibran, yang ini ngomong Noel. Ini Gibran ngomong. Jadi kalau dia bilang relawan enggak, Gibran sendiri membantah itu. Ya udah gini, relawan Gibran itu sudah mendukung yang namanya Pak Prabowo. Kalau mau bicara fakta lagi. Dan itu Gibran dihadiri oleh Mas Gibran saat ada Pak Prabowo. Gini, gitu. Noel, relawan Gibran itu terdiri dari karena banyak partai pendukung, termasuk Gerindra. Gerindra dukung, dan kemudian mereka bangun basis relawan. Kalau sekarang ini dukung Prabowo, biasa-biasa saja. Tapi Mas Eko tahu tidak bahwa relawannya Mas Gibran itu sebetulnya di Solo ya? Tadi kan Bang mengatakan itu sudah mayoritas mendukung Pak Prabowo. Enggak. Pertemuan di Loji itu, restoran itu sudah membuktikan itu mayoritas, ingat 99%. Relawannya Mas Gibran itu sudah mendukung namanya Pak Prabowo. Silakan Mas. Ya dibantah aja. Klaimnya top. Iya, sebenarnya simpel Mas. Jadi gini loh, kita lihat berapa relawan, ini kan bicara tentang klaim ya, tentang klaim bahwa Pak Jokowi kelompoknya mendukung Pak Ganjar. Nah sekarang tinggal diidentifikasi aja dari seluruh relawan Pak Jokowi siapa yang sudah ke Prabowo, siapa yang lebih banyak ke Ganjar, berapa, itu aja. Kan bisa diidentifikasi per data hari ini. Apakah 60-80% ke Prabowo, 20% ke Ganjar, atau ke 50% ke Ganjar Prabowo, atau ke sebaliknya, ini kan per data. Ada datanya. Jadi ini bukan bicara tentang framing, ini bukan bicara tentang propaganda, semua terdata. Bicara tentang data. Gitu. Siapa gitu? Kalau kita saya menyampaikan begini, itu kan klaim saya. Dan saya bukan politisi yang selalu mengedepankan klaim sebagai alat ukur. Itu bukan saya. Oke. Dan Anda meyakini bahwa sebetulnya kalau ditarik garis lurusnya relawannya Pak Jokowi itu tetap lebih condong. Saya bilang, makanya ada datanya. Silakan dikejar datanya itu. Ya. Gitu loh, itu tugas dari dirimu sebagai seorang wartawan. Kalau saya mengatakan nanti klaim, Mas Eko mengatakan klaim, nanti kalau desa kan klaim. Ya, sebetulnya memang ada informasi bahwa 70% hasil nggak usah disampaikan, terdata saja. Disampaikan, diviralisasi di publik, biar Bang Noel, saya semua tahu gitu. Ini realita yang sebenarnya, itu satu. Kedua, loh kita bicara keluarga Pak Jokowi ya. Saya tertarik dengan ada satu acara di mana ibu negara, ibu presiden ya, Ibu Iriana, itu datang ke salah satu acara memakai baju yang sudah dideklirkan ya, tentang baju garis-garis pemenangan Pak Ganjar ya. Dan itu ibu negara lihat ya, ketawa, senyum, ceria segala macam. Kalau memang ini bicara batin, bicara hati, perempuan susah loh. Perempuan itu suka sama laki-laki itu karena memang bicara hati dan segala macam. Beda dengan laki-laki suka perempuan ya. Kebanyakan kayak gitu. Karena perempuan itu bicara 9 perasaan, 1 perbuatan. Ini hukum alamnya. Laki-laki bicara 9 perbuatan, 1 perasaan. Nah, Ibu Iriana memakai baju seragam yang sudah dideklirkan menjadi seragam pemenangannya Pak Ganjar. Sama bajunya. Apakah itu dipaksa? Atau dikatakan bahwa hati Bu Iriana sebenarnya Pak ke Prabowo. Itu mau dinarasikan lagi. Biarkan publik yang melihat itu. Baik, Bang Boyke terakhir ke Bang Boyke. Jadi gini, terlepas dari perdebatan kita, yang jelas tentu ada tantangan bagi partai-partainya Mas Ganjar, pendukungnya Mas Ganjar untuk bisa mengimbangi, apakah itu judulnya klaim kah, apakah apapun itu, bahwa memang ada perebutan ceruk pemilih Pak Jokowi yang kemudian diperebutkan begitu ya, dan memang secara survei pun juga ada peralihan dari pemilihnya ke Mas Ganjar ke Pak Prabowo, itu kan juga perlu diantisipasi. Bagaimana Partai Perindo melihat soal itu, Bang? Tadi itu hampir sekitar 2 jam saya bertemu dengan hampir sekitar 63 ya relawan Pak Jokowi. Relawan Jokowi ini orang-orang lama yang basisnya bukan basis klaim, jelas basisnya. Ada di provinsi. Tadi saya saya mendampingi Tuan Guru Bajang. Mereka semua datang, kita bertemu, ya kita beramah-tamah, kita sambil ngopi bareng, dan semuanya alhamdulillah mereka mendukung Mas Ganjar. Ini bukan karena klaim loh.
Ini bukan klaim saya. Oke. Nanti ada tuh di iNews beritanya. Ini bukan klaim loh. Ini realita yang hari ini, per hari ini, ya, per jam 1 tadi, 1:24 menit. Oke. Tadi bertemu sekitar 1,5 jam, 2 jam. Ini bukan klaim gitu. Nah bagi saya, biarkan itu berjalan. Biarkan publik mempersepsikan itu seperti apa. Nah, saya dengan tugas saya sebagai kader partai, Mas Eko sebagai tugasnya sebagai hari ini menjadi pendukung Mas Prabowo, Mas Ganjar. Prabowo udah bener. Agak-agak mirip Mas Ganjar. Nah, Noel biarkan dengan tugasnya menjadi corong dan bayonetnya Pak Prabowo. Oke. Gitu. Oke, baik, saya terakhir ke Mas Eko dan juga Bang Noel. Mas Eko, seberapa besar menurut Mas Eko efek turunnya Mas Gibran ini bisa, kan sempat turun ya surveinya Mas Ganjar, itu perlu kita akui, artinya seberapa besar itu bisa kemudian menaikkan lagi apalagi menjangkau pemilih muda? Ya kalau kita lihat ketokohan Mas Gibran ya, kalaupun dia misalnya menjadi pimpinan daerah di Solo, tapi kan dia representasi politisi muda yang punya visi, representasi orang yang komitmen membangun di daerahnya. Itu menurut saya dampaknya lumayan signifikan ya, terutama bagi pemilih-pemilih muda yang melihat ada peluang loh. Bahwa politik itu soal perdebatan politik, soal jabatan-jabatan publik itu bukan cuma urusan orang-orang yang udah terlalu senior. Enggak, anak-anak muda bisa masuk ke ruang itu dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Itu dicontohkan oleh Gibran dan ini dampaknya saya yakin signifikan. Oke, baik. Bang Noel sudah siap dengan dampak turunnya Mas Gibran ini ke Mas Ganjar yang bisa kemudian berdampak ke Pak Prabowo juga elektabilitasnya? Ya pastilah nggak mungkin dampaknya Mas Gibran ke ke Mas Ganjar itu pasti punya dampak elektoral, tidak. Kalau kita sih senang aja karena ini kan cara atau metode dalam sebuah gerakan politik atau gerakan politik pemenangan. Nah kami sih selalu coba melihat kerja-kerja itu dan ini bukan sebuah ancaman tapi ini sebagai motivasi kami coba tetap menjaga atau menaikkan elektabilitas Pak Prabowo. Apalagi berkaitan dengan elektoral. Jadi apapun yang dilakukan kayak kita lah, apa yang kita lakukan di bersama Pak Prabowo pasti juga akan diintip oleh pendukung Mas Ganjar. Sama halnya apa yang dilakukan Mas Ganjar pasti ini kan cara gitu. Oh jangan-jangan caranya Mas Ganjar top, kita lakuin juga loh, kita adopt. Sama apa yang kita lakukan sebaliknya itu udah nggak mungkin tidak lah. Gitu. Jadi ya kita sesama pendukung anak bangsa ya, biar gimana pun Mas Ganjar juga akan melakukan hal terbaik buat bangsa ini. Pak Prabowo juga, Mas Anies juga, ya sudah biarkan mereka nanti bertarung dengan ya kita sebagai pendukungnya lah. Coba kuatkan narasi persatuannya, itu lebih penting karena demokrasi ini kalau tidak dijalankan dengan riang gembira akan terjadi kayak polarisasi lagi 2014 dan 19. Itu ya Mas Boy dan Eko ya. Menarik, jadi meskipun berdebat tapi ujungnya adalah sekali lagi persatuan ya. Kita tunggu nanti datanya loh, Bang Noel soal ini. Kunci datanya itu kemenangan. Karena gini loh, persatuan itu menurut saya simpel ya. Bicara persatuan itu tidak harus dinarasikan dan menjadi salah satu tema ya. Karena bagi saya gini, ketika negara ini berdiri atas dasar persatuan seluruh Nusantara. Lalu tertuangkan dan terpanjikan dan tersakralkan lewat Pancasila. Nggak ada undang-undang itu loh. Jadi bagi kita semua bahwa kita sama-sama semua tahu kok bahwa persatuan menjadi tolak ukur yang harus kita jalankan negara. Bagi saya, bagi Noel, bagi Mas Eko, bagi kita semua partai manapun juga sama, persatuan menjadi salah satu tolak ukur yang harus dijaga selalu. Persatuan Indonesia Perindo ya. Nah kalau kita bicara persatuan Indonesia itu ada Perindo. Oke, baik, terima kasih banyak waktunya Bang Boy, Mas Eko, Bang Noel, thank you Mas Renhan. Tapi demikian Talk Politik with Renhan, terima kasih, selamat malam. Ini sini apa nih? Yeah.